Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfrida Davila Siburian dengan NIM 230512041130. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas TID angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang GNU atau Linux Administration LV1. Yang pertama adalah praktikum Basic Bash. Pada sistem operasi Ubuntu, kita dapat membuka terminal dengan shortcut yaitu Ctrl Alt plus T. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu pada terminal ini kita dapat melihat beberapa komponen seperti username, hostname yang diikuti dengan lambang kurang yang menandakan kita sedang di direktori user. Kemudian ada lambang dolar yang menandakan bahwa kita menjalankan perintah sebagai user biasa. Nah, pertama-tama kita akan cek versi base-nya. Di sini untuk mengecek versi base kita menggunakan inputan base spasi flat version lalu enter. Nah, di sini kita dapat lihat tipe GNU base kita adalah version 5.1.16. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum navigasi. Kita bisa melakukan perintah navigasi dengan menginputkan beberapa perintah navigasi. Yang pertama itu ada pwd. Inputan ini akan menampilkan posisi kita saat ini. Seperti yang di sini kita ada home, sedang di home. Lalu perintah yang kedua ada ls, di mana perintah ini untuk melihat direktori kita. Selain yang dua ini masih terdapat beberapa perintah navigasi lainnya, seperti yang kita dapat menginputkan yang namanya cd. Itu untuk pindah direktori. Misalnya kita mau pindah ke desktop. Jadi kita bisa inputkan cd spasi dot slash desktop. Lalu kita enter. Nah, kita sudah berada di desktop. Nah, kemudian kita bisa membuat folder baru dengan menginputkan mkdir spasi lalu tanda petik kita buat nama folder yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan nama saya yaitu Elfrida. Lalu enter, sehingga akan muncul folder baru. Kemudian berikutnya adalah kita bisa ke folder tersebut dengan menginputkan cd spasi dot slash Elfrida. Nah, kita sudah berada pada desktop tersebut. Berikutnya kita melakukan praktikum redirection. Redirection ini merupakan metode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Misalnya kita ingin menuliskan nama dan name ke dalam folder dengan nama kita. Nah, kita dapat menginputkan echo spasi tanda petik. Di sini namanya saya masukkan nama saya Elvira Viola. Kemudian lalu saya masukkan NIM saya 23. Lalu tutup lagi dengan tanda petik, kemudian spasi panah, lalu kita buat nama filenya yaitu elfrida.txt. Kemudian enter. Nah, kemudian kita dapat mengecek langsung apakah di folder tersebut sudah terbuat file kita sehingga kita dapat masuk atau belum. Nah, kita lihat filenya kita buka di sini. Lalu kita buka desktop. Nah, ini adalah folder Elfrida tadi. Kita buka di dalam folder. Nah, sudah terdapat file elfrida.txt. Saat kita buka, kita bisa melihat bahwa teks yang kita masukkan tadi yaitu Elfrida Viola Siburian dan NIM saya sudah tersimpan di sini.
Selanjutnya yaitu kita dapat membuat teks baru yang menimpa teks sebelumnya dengan memasukkan inputan seperti berikut, yaitu echo spasi tanda petik. Di sini saya menggunakan nama saya saja tanpa nim. Tanda petik, kemudian spasi panahnya 1. Ini untuk menimpa teks sebelumnya kita pakai panah 1. Lalu kita masukkan nama file yang tadi yaitu elfreader.txt. Lalu enter. Nah, sehingga dapat kita lihat di file tadi file yang pertama sudah tertimpa oleh file yang baru yaitu Elfrieda Viola Siburian. Selanjutnya kita juga bisa membuat baris baru pada file txt yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan menambahkan jadi panahnya menjadi 2, yaitu seperti berikut. Spasi tanda petik. Di sini saya memasukkan nim saya. Lalu panahnya 2 kali. Kemudian masukkan nama filenya yaitu elfrieda.txt. Kemudian kita enter. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini nimnya ada di baris yang baru. Lalu berikutnya, untuk menampilkan teks yang kita tuliskan di dalam file tadi ke terminal, kita dapat menginputkan perintah cat spasi nama file yang tadi, yaitu elfrieda.txt. Enter. Nah, di sini muncul isi dari file tadi, Elfrieda Viola Siburian, lalu nim saya 2305120430. Selanjutnya adalah pipes. Pipe adalah salah satu bentuk redirection. Pipe ini dilambangkan dengan karakter garis tegak lurus. Kita dapat melakukan inputan yaitu cat. Kemudian kita masukkan nama file yang ingin dibuka, yaitu elfrieda.txt. Kemudian spasi, kita letakkan garis lurusnya, lalu grep. Nah, kemudian kita masukkan data yang ingin dicari. Contohnya, Elfrieda. Kita harus tanda petik, baru kita masukkan nama file. Baru kita masukkan contoh data yang ingin dicari. Lalu enter. Nah, inputan yang dimasukkan tadi akan mengalihkan output dari perintah cat ke perintah grep, yang akan mengambil setiap baris yang mengandung kata Elfrieda dan mengeluarkannya di terminal seperti yang tergambar pada layar. Nah, selanjutnya adalah praktikum yang kedua. Tapi sebelumnya saya akan membersihkan atau meng-clear terminal dulu.
untuk yang kedua adalah apt package manager. Nah, package manager ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program dari sistem. Beberapa contohnya yaitu ada apt untuk Ubuntu dan Debian, itu namanya bash. Untuk Parchment itu ada Archbash. Lalu untuk Portage itu ada Gento itu untuk Portage. Portage itu untuk Gento dan masih banyak yang lainnya. Lalu Ubuntu dan Debian apt bertugas untuk mengunduh paket, sedangkan paket yang diinstal dalam bentuk DEB. Untuk di praktikum kali ini saya menggunakan apt untuk sebagai package manajernya, yaitu untuk melakukan update repository dari aplikasi yang sudah terinstal di sistem kita. Nah, itu dilakukan dengan cara memasukkan inputan sudo spasi apt spasi update. Lalu kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini akan muncul detail jumlah package yang dapat di-upgrade nantinya. Kita tunggu loading dulu. Nah, di sini terlihat ada 122 package yang bisa di-upgrade. Kemudian untuk melihat apa saja upgrade yang terjadi di sistem, kita dapat menginputkan pt list spasi flat upgradable. Lalu enter. Nah, sehingga akan muncul apa saja yang telah di-upgrade dalam sistem kita. Selanjutnya, untuk menginstal update pada aplikasi yang terinstal di sistem kita, kita dapat menginputkan sudo spasi apt lalu spasi upgrade. Lalu kemudian enter. Nah, untuk melanjutkan akan ada muncul pertanyaan, do you want to continue? Dan kita klik Y, lalu enter lagi. Di sini karena prosesnya cukup lama, jadi saya pause dulu. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan full upgrade dengan perintah sudo full up sudo apt full upgrade upgrade. Nah, kita enter.
kita masukkan passwordnya lagi. Nah, inputan ini akan menghapus versi lama dan menggantikannya dengan yang baru. Lalu, untuk menghapus ekstensi yang tidak digunakan, kita dapat menginputkan sudo spasi apt spasi auto remove. Lalu enter. Kemudian kita pilih yes untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah repositorinya. Nah, kita bisa melihat di software and update. Pada bagian ini kita buka software and update. Kemudian kita bisa download Chrome-nya, klik others. Kita ada server of Indonesia, for Indonesia, terus kita klik others. Lalu kita cari Indonesia. Di sini kita bisa lihat repositori yang dekat dengan lokasi kita, lokasi terdekat kita. Kalau di lokasi saya yaitu Surabaya, di sini ada dua yang bisa kita pilih, yaitu buaya.class.or.id ataupun kartolo.sby.datautama.net.id. Pada praktikum kali ini saya memilih yang Kartolo SBY. Lalu pilih klik choose server, kemudian masukkan password kita, lalu klik ini, lalu klik close, lalu klik reload. Nah, dia sudah refresh software page. Nah, setelah selesai, kita bisa melakukan pengecekan dengan memasukkan perintah sudo apt update. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri bahwa source-nya sudah berganti menjadi kartolo.sby.datautama.net.id. Lalu selanjutnya kita bisa mendownload software. Nah, saya akan menginstal package fping. Kita akan mencari software di repository dengan memasukkan inputan sudo spasi apt, lalu spasi search, spasi fping. Kemudian klik enter. Selanjutnya kita akan menginstal software tadi dengan memasukkan inputan sudo spasi apt spasi install spasi fping. Kemudian enter. Sehingga software telah terinstall pada sistem. Selanjutnya, kita akan menguninstall atau melakukan remove softwarenya. Nah, kalau untuk remove, kita bisa masukkan inputan sudo spasi apt spasi remove spasi fping. Nah, akhirnya software tadi berhasil di remove.
Lalu untuk melanjutkan ke berikutnya kita bisa pilih Y. Nah, kemudian akan masuk ke praktikum ketiga, yaitu seperti biasa saya clear dulu. Nah, pada praktikum ketiga ini yaitu partition and file system. Sebelumnya saya akan menjelaskan, partition merupakan metode pembagian media penyimpanan fisik sekunder menjadi bagian-bagian individu yang terpisah dan terisolasi secara virtual untuk mempermudah mengorganisir file atau berkas yang di dalamnya. Dan file system merupakan kemampuan dari sistem operasi untuk melayani aplikasi di komputer yang sama. File system ini menyediakan layanan penyimpanan data yang memungkinkan aplikasi untuk berbagi penyimpanan. Dalam praktikum ini, terlebih dahulu kita akan membuat sebuah partisi dari disk baru yang akan kita lakukan di VirtualBox dengan kapasitas sebesar 5 GB. Nah, sebelum itu kita tutup dulu nih Ubuntu-nya. Lalu kita buka VirtualBox. Kita tutup Ubuntu-nya. Nah, kita pilih power off the machine dulu, baru kita klik OK. Nah, di sini kita klik setting. Lalu kita masuk ke storage. Lalu kita klik SATA. Kemudian pilih create. Lalu ini kita next aja, next, kemudian ini next juga. Lalu ini size-nya kita rubah menjadi 5 GB. Lalu klik finish. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudah ditambahkan. Lalu kita klik choose. Nah, di sini sudah bertambah satu lagi disknya, yaitu storage-nya yaitu Elfrida 1. Kemudian kita klik OK. Lalu kita start kembali, klik start. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke terminalnya. Kemudian kita akan cek apakah disk terdeteksi dengan menginputkan perintah lsblk. Kemudian enter. Nah, seperti yang terlihat sekarang, SDA memiliki dua partisi, yaitu SDA 1 dan SDA 2 yang digunakan oleh sistem. Dan disk yang baru kita tambahkan tadi sudah terbaca dalam SDB. Nih, walaupun belum diformat. Kemudian, untuk menampilkan file system bisa dengan menginputkan lsblk spasi flat F. Enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa SDA 1 itu menggunakan sistem FTFET atau FAT32 untuk menyimpan UEFI entry, dan SDA 2 itu dia menggunakan ext4 untuk root file sistemnya. Nah, dapat dilihat SDB yang tadi kita buat sekarang masih kosong. Terus setelah itu kita melihat folder atau direktorinya dari device-nya dengan menginputkan ls spasi slice dev, lalu enter. Nah, di sini kita dapat melihat semua folder yang terdapat di dalam dev-nya. Ini bisa kita tahu kalau SDB itu direktorinya dev SDB. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan cfdisk untuk melakukan operasi partisi. Kita masukkan inputan dulu, yaitu sudo spasi cfdisk
spasi slice dev slice sdb, lalu enter, masukin password lagi, lalu enter lagi. Nah, di sini kita pilih GPT untuk select label type-nya karena ini merupakan yang terbaru, lalu kita klik enter, kemudian pilih new, enter lagi, lalu ini kita enter, lalu di sini kita pilih yang right, kemudian kita klik yes, dan enter. Lalu kita dapat memilih white, dan bisa kita cek lagi di LSBLK. Spasi flat F, enter. Di sini kita dapat melihat ada partisi baru di SDB, yaitu SDB1. Ini menandakan bahwa partisi telah dibuat. Namun, partisi ini masih belum bisa kita gunakan karena belum memiliki file system. Nah, setelah dibuat, partisi harus diformat dengan file system tertentu agar bisa dilakukan proses baca tulis. Di sini kita menggunakan file system yang paling umum, yaitu ext4 dengan menginputkan sudo spasi mkps dot ext4 spasi flat L besar spasi second disk slash dev slash dsb1, lalu enter. Nah, sekarang sudah diformat. Selanjutnya kita akan melakukan mounting partition. Ada dua untuk melakukan mounting partisi ini, yaitu dengan temporary atau sementara dan yang permanen. Untuk pertama, saya akan melakukan mounting menggunakan metode temporary untuk melakukan mounting partisinya.
Selanjutnya, saya akan melakukan mounting partition permanen. Caranya yaitu kita harus memasukkan ke dalam fstab atau file system table. Lalu kita buat di mana partisinya akan dimount. Langsung saja kita masukkan inputan di mana partisinya akan dimount, yaitu mkdir second disk. Lalu enter. Setelah itu kita langsung membuka nano dengan menginputkan sudo nano spasi /etc /fstab. Lalu kita enter, masukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini pada bagian yang paling bawah kita langsung menuliskan /df, lalu /fdb1, lalu /folder home, lalu masukkan namanya Elfrida, lalu /second disk, kemudian spasi ext4, lalu default spasi 0 spasi 1, lalu tekan Ctrl S, kemudian Ctrl X untuk kembali, kemudian kita mount dengan sudo mount -a. Nah, sekarang sudah di mount secara permanen. Selanjutnya, walaupun di restart tidak perlu di mount ulang. Lalu kita bisa lihat di lsblk. Kemudian enter. Nah, di sini kita dapat lihat SDB1 di home Elfrida second disk. Selanjutnya yaitu praktikum keempat, yaitu user and file management. Pada satu sistem operasi bisa memiliki beberapa user atau pengguna yang berbeda. Masing-masing user bisa memiliki file dan aplikasi sendiri. Setiap user juga dapat memilih file atau aplikasi manakah yang boleh diakses oleh user lain, baik itu akses read-only maupun full access. Yang pertama itu user. Untuk melihat list user, kita bisa menginputkan cat spasi /etc /passwd. Kemudian enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sekarang kita usernya adalah Elfrida. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan user baru. Di sini kita dapat menginputkan sudo spasi add user. Lalu kita masukkan new usernya, terserah kita mau buat namanya apa. Di sini saya buat namanya new user saja. Lalu enter. Kemudian kita di sini diminta untuk membuat password. Tapi terlebih dahulu masukkan password user Elfrida. Nah, ini passwordnya kita buat. Kemudian kita buat sekali lagi. Full name-nya di sini saya pakai nama saya. Kemudian enter. Ada room number, di sini saya kosongkan saja. Work phone-nya juga saya kosongkan, home phone-nya saya kosongkan, dan other-nya juga saya kosongkan. Tapi jika kita ingin mengisinya, bisa diisi dengan bebas sesuka hati kita. Lalu enter. Lalu kita pilih yeah. Kemudian enter. Selanjutnya, untuk melihat apakah user baru sudah dibuat, kita dapat menginputkan cat spasi /etc /passwd. Lalu enter. Nah, dapat terlihat di sini sudah tersimpan user barunya, yaitu new user.
Kemudian kita dapat melakukan modifikasi user dengan menginputkan sudo user mode. Nah, untuk sudo user mode ini ada banyak pilihan yang dapat kita pilih sebagai perintahnya, yaitu ada D, ini untuk mengubah direktori home dari pengguna. Kemudian ada S, ini untuk mengubah default shell pengguna. Kemudian ada E, ini untuk menetapkan tanggal kadaluarsa akun. Ada C, ini untuk menambah komentar ke entry pengguna. Kemudian ada U, ini untuk mengubah user ID. Selanjutnya itu ada AG, ini untuk menambah grup untuk pengguna yang ada. Nah, kita bisa memindahkan user dengan perintah su. Lalu masukkan nama user yang baru dibuat, yaitu su. Nama usernya di sini new user. Kemudian kita enter. Masukkan passwordnya. Nah, lalu kita bisa kembalikan lagi dengan perintah so. Masukkan kita mau kemana. Maaf karena terjadi kesalahan dalam menginput. Di sini kita untuk mengembalikannya kita menggunakan perintah su spasi Elfrida. Lalu enter. Masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya yaitu lalu enter. Nah, kita sudah kembali lagi ke user Elfrida. Dan untuk menghapus user, kita bisa menginputkan sudo spasi userdel spasi f, lalu masukkan nama user yang baru kita masukkan tadi yaitu new user. Kemudian enter. Di sini tidak bisa dihapus karena masih sedang digunakan dalam proses 4303 ini. Selanjutnya itu file ownership and permission. Setiap file dan directory di Linux punya dua permission, yaitu permission untuk file dan permission untuk directories. Untuk permission pada file dan directories ini itu mengenai read, write, dan execute. Untuk mengetahui file permissionnya, kita dapat menginputkan start ls. Lalu enter. Start atau ls, kita pilih salah satu aja. Di sini saya pilih ls. Spasi L, kemudian enter. Nah, sehingga muncul keluarannya seperti berikut. Baiklah, sekian video praktikum kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.